Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misnan. Saya lahir di Malang 55 tahun yang lalu. Video ini saya buat sebagai salah satu syarat mengikuti PDD UKTPT Serdosmart 2025. Saya status sampai hari ini adalah dosen tetap di program studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Institut Bisnis dan Informatika Kosgoro 1957 Jakarta. Sehari-hari saya mendapatkan amanah sebagai ketua program studi. Riwayat pendidikan, saya banyak menghabiskan pendidikan dasar dan menengah di Kota Malang, Arema, jadi Arema. S1 saya tempuh di Universitas Muhammadiyah Malang, jurusan Teknik Elektro. Kemudian saya kuliah lagi di Bogor, memilih jurusan sastra Inggris. Selanjutnya saya menempuh kuliah S2 di Universitas Mercu Buana, Jakarta, dengan peminatan Media Industry and Political Communication. Sekarang sedang menempuh S3 di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Saat ini sudah semester 5. Nah, background kuliah saya ini berpengaruh kepada minat saya atau warna saya di dalam mengajar atau menjalankan tugas sehari-hari. Saya senang hal-hal yang baru, aktual dan faktual, khususnya tentang teknologi, kemudian di bidang tulis-menulis, dan yang terakhir saya suka kepada hal-hal perkembangan ilmu komunikasi kontemporer. Kemudian mata kuliah yang saya ampu itu di semester genap, saya mengampu sosiologi komunikasi dan opini publik. Sosiologi komunikasi di kami itu dapat dikatakan sebagai sosiologi komunikasi pedesaan, karena mata kuliah ini ada muatan sikap kekosgoroan, yakni pesan moral Kosgoro. Jadi pesan moral Kosgoro itu ada 19, dan pesan nomor 2 itu kembali ke desa. Nah, kembali ke desa ini maknanya mengembalikan marwah bangsa Indonesia ini yang terkenal dengan keramahannya, demikian juga keajaibannya. Kita sudah kehilangan Pulau Komodo, kita sudah kehilangan Borobudur sebagai 7 keajaiban dunia, yang itu kami anggap itu sebagai salah dalam manajemen komunikasi. Dan sosiologi komunikasi ini menitik beratkan atau berbasis pada teori difusi inovasi dari Alfred M. Rogers, bahwa inovasi itu tidak hanya memusatkan diri pada inovasi itu saja, tetapi inovasi bagaimanapun canggihnya ternyata kita membutuhkan energi yang jauh lebih besar dalam hal sosialisasi dan komunikasi. Disinilah sosiologi komunikasi menjadi mata kuliah yang sangat strategis. Beberapa kali saya menulis tentang inovasi teknologi di UMKM, yang antara lain terbaru saya memenangkan hibah Ristek Dikti, yakni studi tentang konstruksi sosial penggunaan mobil listrik
Itu studinya di Taman Mini Indonesia Indah. Dan kita ini gagal. Misalnya alih teknologi kompor listrik, alih teknologi mobil listrik, apalagi kalau mau alih teknologi energi nuklir. Kita selalu gagal karena kita gagal di komunikasi. Nah, di komunikasi ini terdapat masalah-masalah sosial yang memang tidak bisa diselesaikan, bahwa mindset masyarakat kita memang tertinggal jauh dari konsekuensi kecepatan dari teknologi atau adopsi teknologi tersebut. Kira-kira seperti itu. Sedang di semester ganjil saya mengampu mata kuliah Kapitas Lekta Komunikasi dan Filsafat Komunikasi. Jadi di samping mereka bisa melakukan hal-hal strategis di ranah fenomena komunikasi pada masyarakat, yaitu sesuai dengan Tridharma Kosgoro dalam mahasiswa melakukan pengabdian kerakyatan dan solidaritas, maka dia juga harus menjadi agen perubahan yang menghasilkan pemikiran-pemikiran terbaru yang bisa mengubah kondisi bangsa ini. Inilah pesan dari atau capaian pembelajaran dari Kapitas Lekta Komunikasi yang menuntut kita belajar interdisipliner, multidisipliner atau transdisipliner, karena mahasiswa nanti bisa bekerja pada bidang yang belum kita prediksi. Seperti apa nanti fenomena peluang kerja di beberapa tahun yang akan datang. Maka komunikasi itu harus tetap bisa menjadi hal strategis yang bisa diatasi, walaupun dalam berbagai macam tantangan tadi, mungkin interdisipliner, transdisipliner dan sebagainya. Kemudian ya kalau ditanya tentang CPL ya bisa dirangkum, tentu saja mahasiswa harus mempunyai pengetahuan aktual di berbagai level komunikasi. Kemudian dia harus artinya mampu membuat strategi komunikasi, piawai dalam manajemen pengelolaan pesan dan kesan dalam berbagai bidang yang tentu saja nanti bisa saja menemui hal-hal interdisipliner, multidisipliner, dan bisa saja transdisipliner. Dan CPL berikutnya ya secara garis besar adalah dia bisa merekomendasikan sesuatu dalam kategori ilmiah yang terukur. Jadi merekomendasikan solusi dengan konsep-konsep ilmiah yang terukur. Dan yang terakhir tentu saja karena pengajaran itu berbasis project based learning, maka di akhir mata kuliah mahasiswa harus mempunyai kemampuan untuk mengelola konten multimedia. Nah, konten multimedia ini merupakan investasi masa depan yang benefitnya tentu saja memang tidak instan, tetapi itu pasti. Saya kira itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Masih semangat ya? Coba dulu. Tadi kok belum serempak itu ya. Kita mulai dengan ice breaking aja. Oke, tadi tirukan. Salam komunikasi. Ya. Oke, kita mulai. Salam komunikasi. Ya. Jadi seger ya. Saya memang tidak ingin mengucapkan salam seperti yang mungkin sudah banyak orang-orang ucapkan ya, yaitu salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Nabil Asyad Ilham Hairul. Nabil Muhammad Asyad. Arsyad. Oke. Minggu yang lalu kita sudah membahas tentang perkembangan teknologi media massa. Nah, mungkin masih ingat ada satu tokoh yang inisialnya sama dengan Pak Misna ya, M. Marcel Mahmudkan. Coba masih ingat siapa tadi yang saya sebutkan? Oke, dia cerita apa ceritanya dia itu? Dia menggambarin Pak kalau misalnya konsepnya itu teknologi komunikasi modern, terutama untuk media elektronik itu bisa hubungin orang lain yang berbeda wilayah gitu Pak. Ya mungkin apa teorinya apa namanya? Dia cerita tentang apa? Ini desa global. Desa global. Jadi desa kok global? Kalau desa kita itu desa lokal ya, dari desa, dari desa itu kan penduduknya ramah dan akrab, saling mengenal, bahkan di ujung sana itu keturunannya tahu, apa yang terjadi tahu, misalnya ada sakit juga semua orang bisa tahu. Nah itu yang dibayangkan oleh Marcel Mahmudkan itu, kira-kira tahun 1960-an lah ya, dia sudah membayangkan itu. Bisa Anda bayangkan 1960-an itu seperti apa? Saya aja belum lahir, mungkin di kita masih ada Mak Lampir, ada Jakarta Tingkir dan macam-macam itu ya. Marcel Mahmudkan sudah buat teori tentang desa global yang orang satu dengan yang lain jauhnya gimana juga bisa saling berhubungan satu sama lain dan saling tahu detail-detailnya tentang kegiatan sehari-hari yang kita sebut dengan internet. Dan perkembangan media massa itu tentu tidak langsung seperti ini ya, kita menghadapi internet itu. Masih ingat tuh perkembangan media massa kan tuh? Yang minggu kemarin itu. Kalau untuk media massa tradisionalnya itu ada contohnya itu kayak pertunjukan wayang sama kentongan Pak. Ya itu masih tradisional zaman dulu ya, wayang. Pernah lihat wayang Mas? Kenapa? Berapa sebenarnya? Dalam apa yang dikomunikasikan wayang itu? Jadi kayak dia tuh nampilin memasarkan kayak pertunjukan sebuah cerita pendek gitu. Ya saya sih nggak pernah lihat wayang. Ya pernah lihat gitu doang, tapi nggak pernah tapi ketongan ya. Mungkin yang lain kan itu yang tradisional. Berikutnya Ada di modern Pak. modern gimana tuh? Radio sama TV nama. Radio, TV ya. Yaitu era yang sangat keren sekali ya, radio, televisi. Kita punya studio radio ya, nah, televisi belum. Berikutnya setelah media massa modern terus media massa media baru. Kenapa kok dinamakan baru? Oke, yang sama-sama media massa, cuman dia memang media baru, karakternya itu beda. Kalau semuanya itu kan bisa dijangkau secara fisik. Tapi kalau ini media baru ini, bagaimana letaknya kita bisa menyimpan data, kita bisa berhubungan, tapi itu sifatnya maya atau virtual, tidak bisa dijangkau secara fisik, maka disebut media baru karena karakter medianya memang berbeda. Oke, terima kasih, itu Anda sudah ingat. Nah, kita hari ini akan sampai pada materi minggu ke-7 ya, tentang adopsi teknologi dan problematika komunikasi. Ini ya, kamu sudah dengar ya? Wah, ini sudah berkali-kali ini disampaikan berapa kali seminar kira-kira kita bahas tentang revolusi industri 4.0 ini. Ya sudah nggak terhitung ya. Nah, yang intinya perkembangannya seperti ini ya, dari mulai penemuan mesin uap, kemudian revolusi industri, bukannya listrik, kemudian robot ya, dan otomatisasi industri. Inilah yang menandai kita kemudian banyak tenaga kerja nganggur ya. Kemudian sampai sekarang ada apa itu? Big data, artificial intelligence, Internet of Things ya, meskipun generasi awal ya. Nanti ada revolusi industri 5.0. Sebenarnya apakah cuma 4.0 sih? Sebenarnya yang kamu dengar itu sebenarnya sih
menggunakan interaksi manusia dengan mesin agar mendapatkan manfaat tertinggi. Maksudnya gini, kalau yang awal itu meminimalkan keterlibatan manusia, jadi tugas-tugas manusia itu gimana bisa digantikan mesin. Sekarang 5.0 ini agak bernilai humanis, itu mikirin bagaimana peran manusia kalau semua digantikan mesin. Nah sekarang bagaimana mengoptimalkan peran manusia setelah adanya mesin. Itu revolusi industri 5.0. Kalau ini society 5.0, tapi beda dengan tadi. Kalau society 5.0 itu dari ini masa berburu, terus apa ini bercocok tanam, terus revolusi industri, ya ketika masyarakat industri, kemudian masyarakat informasi, dan sekarang ini society 5.0 itu namanya human center. Human center itu berpusat pada manusia. Jadi manusia supaya lebih manusia lagi, mereka yang lemah, misalnya ini kan di Jepang ya, yang merumuskan ini Jepang, misalnya orang jompo itu bisa jalan karena dibantu oleh teknologi. Jadi kesamaannya pada akhirnya di 5.0 ini sama itu ya human center gitu. Sesuatu yang pesimistik, sesuatu yang mematahkan kita bahwa masa depan manusia mungkin nanti justru hilang digantikan robot, tidak seperti itu. Justru bagaimana dengan adanya robot kita menjadi bisa berperan lebih produktif. Itu kira-kira ya. Berikutnya adalah soal tadi ya, kita ini inovasi, kamu ini bisnis kita, kemudian segala sesuatu yang kita lakukan, kamu termasuk manusia, kampus ini selalu didorong untuk melakukan inovasi. Tapi kamu juga harus ingat bahwa inovasi itu biayanya ya tentu tidak mahal ya. Inovasi, kalau kita ingin berinovasi misalnya bikin bakso yang kalau dimakan bisa tahan dalam seminggu nggak makan misalnya ya. Tapi kita orang komunikasi tentu sudut pandang kacamatanya dari sisi komunikasi. Nah, masalah dari inovasi itu apa sebenarnya? Inovasi banyak, tapi Indonesia kok nggak maju-maju, nggak kayak kita ini kaya alam tapi nggak maju-maju, tapi kok masih tertinggal dengan negara-negara tetangga. Masalahnya apa? Kamu ada komunikasi, jadi masalahnya adalah komunikasi. Ya, jadi masalahnya komunikasi. Contoh mobil listrik, kenapa mobil listrik gagal? Kurang manajemen komunikasi. Jadi sosialisasi menyadarkan orang kalau mobil listrik itu lebih ramah lingkungan, kita nanti bisa bertemu anak cucu, kita bisa hidup lebih panjang karena efek karbon terkurangi, itu tidak tersampaikan. Jadi orang ya skeptis saja. Itu artinya bahwa problem dari inovasi di Indonesia adalah komunikasi. Nah, itu bidangmu. Gimana nanti visi-visi setelah ini teknologi yang terbarukan itu bisa diterima oleh masyarakat dan bisa dikembangkan di Indonesia. Teori distribusi inovasi, ingat-ingat ya, dicatat. Ini akan banyak disebutkan nanti dalam mata kuliah kita ini, sosiologi komunikasi perusahaan. Tokoh namanya Alfred M. Rogers. Kita punya tokoh yang sama sih, Roger Danuarta, tapi bukan ini ya, bukan teknologi. Ini ada M. Rogers, ini lagi-lagi inisial nama saya selalu disebut. Ini dalam buku Diffusion of Innovation tahun 62, bayangkan. Orang-orang ini tahun 60-an loh ya. Ini bapakku belum lahir, saya aja belum lahir. Teori ini menjelaskan bagaimana, mengapa, dan pakai pada kecepatan sebuah inovasi dari praktek menyebar dalam sistem sosial atau masyarakat. Jadi namanya inovasi itu di mana-mana itu ya ada sebenarnya, banyak orang-orang yang ingin berinovasi. Ini teori dari Alfred M. Rogers. M. Rogers ini dulu seorang petani yang menginisiasi pergantian dari bajak sawah ke mesin. Ternyata dia mau mengajak rekan-rekannya se-desa itu gak gampang kalau kita ganti traktor, gak gampang. Dia
besar untuk membangun kesadaran ya. Kalau kita apa itu brand awareness lah tentang pergantian konsep teknologi itu. Jadi definisinya ya difusi proses penyebaran inovasi bisa berupa teknologi baru. Jadi yang berat bagi orang komunikasi justru adalah di difusinya. Inovasi kita banyak, inovasi banyak. Sampai tenaga nuklir Rusia juga kemarin sudah ngomong dengan Pak Prabowo, kalau Indonesia mau mengembangkan tenaga nuklir kami siap. Tapi persoalannya nanti berapa ongkos menyadarkan itu? Mau dibangun di mana? Kalau dibangun di sini di Jakarta di kampus, kira-kira kamu demo kan? Ya. Jadi 4 elemen utama teori difusi inovasi ya. Ini ada inovasi, saluran komunikasi itu pasti ya. Nah, kamu nanti buat konten-konten, kalau misalnya ada misi green job, green technology, green education, green marketing, nah kamu tugas-tugasmu nanti mendukung itu dengan konten-konten yang kamu buat. Berikutnya, nah ini ya teori ya, tapi ini sudah riset dari Everett and Rogers itu. Kalau kita membuat inovasi, itu pertama yang inovatornya itu jumlahnya hanya 2,5%. Jadi kalau misalnya kita di antara 100 orang, 2,5%-nya kira-kira berapa? 10%-nya itu 10, setengahnya itu 5, ini setengahnya lagi. Kira-kira 1-2 orang aja. Jadi di kampus ini yang inovator pasti ada 1-2 orang aja. Karakternya itu ada early adapter, adalah pemimpin opini, ini adalah simpul komunikasi. Kalau kamu ini ketua kelas, Mas Pian bisa menggalang teman-temannya, nah itu early adapter. Ada early majority, ini 34%. Dia mengadopsi inovasi itu, tapi dia kayak hati-hati, masih mikir-mikir gitu ya. Kalau di teori brand awareness itu masih apa ya, dari unaware sampai brand recognition, masih brand recognition saja, belum brand recall. Nah ini yang sudah early majority ini boleh dibilang ya brand recall ya, sudah mau agak-agak mengikuti itu. Tapi ada late majority skeptis. Nah ini banyak tadi kamu aja mau inovasi, kita kelas ini ganti dengan Telegram, pasti ada ya skeptis. Ini banyak, cukup 34%, itu cukup besar. Jadi setiap inovasi, setiap pembaruan yang akan dilakukan pasti penolaknya itu 34, tapi mereka perlu proses. Nah itu peran komunikasi lagi ya, ilmu komunikasi sangat penting di situ. Ada lagi yang menyebut Lagarde secara 16%, ini sangat lambat, cenderung konservatif dan tradisional. Kita kan generasi ini di atas generasi milenial, di atasnya itu masih susah ya. Contohnya saja ini, membuat misi visi kampus misalnya, atau kamu mau membuat acara tentang apa ya? Ya pokoknya acara-acara yang masa kini katanya apa? Misalnya kalau kamu ini festival komunikasi misalnya, ya. Nah konvers, acara-acaranya kamu kan agak susah kan? Mau mengundang narasumber, mau mengkondisikan susunan acara, kamu mau ngomong dulu, paling dulu jelasin dulu ya kepada bapak-bapak atasan apa dosen muka atas itu dari Pak Kapolri, dari Pak Dekan ke sana-sana. Mungkin di level Kapolri oke setuju, ini Dekan masih perlu penjelasan lagi, apalagi di yayasan gitu ya. Kemudian karakteristik inovasi yang mempengaruhi difusi. Ya Pak, ini ya teori ya, nanti bisa kamu bahas ya. Ini maksudnya orang-orang yang gimana inovasi itu bisa cepat dilakukan apa enggak? Kita ini berlawan kompor gas itu kan mau diganti dengan kompor listrik. Mungkin suatu ketika akan tercapai itu, tapi ya lambat tidaknya itu bisa dilihat dari sini. Seberapa jauh inovasi dianggap lebih baik? Ya kalau semuanya anggap lebih baik bisa cepat. Kemudian seberapa sesuai dengan nilai dan pengalaman menerima. Nah ini
kompor listrik itu kan pakai listrik itu nyetrum kan. Jadi dia lebih memilih gas yang misalnya menancap ini daripada listrik. Kalau listriknya besar, bayarnya nanti di mana? Nah ini pengalaman itu perlu disosialisasikan. Lagi-lagi komunikasi lagi. Kompleks itu seberapa sulit dipahami atau digunakan. Kompor listrik dicolok lagi. Nanti kalau misalnya ya memang nggak habis-habis. Atau sama dengan mobil listrik, kita colok. Nanti kalau kena air gimana? Konslet dan sebagainya. Maka ini seberapa sulit dipahami dan digunakan. Kalau dipahami sebenarnya tidak sulit. Seberapa mudah diuji sebelum digunakan penuh. Ini riset ya. Orang-orang akademisi ya. Seberapa mudah hasil inovasi diamati oleh orang lain. Nah ini adalah. Ini saya kira di rangka akademis dan praktisi. Contoh aplikasi teknologi smartphone, ya itu tidak gampang ya. Saya punya kakak di Kediri itu sampai sekarang dia nggak mau pakai smartphone, ya kan susah sekali. Bahkan mungkin ada yang pakai ketik pakai komputer itu susah, jadi pakai mesin ketik yang lama aja. Di bidang kesehatan ya vaksin, masih ingat yang kamu vaksin itu katanya ada isinya apa? Chip dari mana itu? Bill Gates, ya, Microsoft. Terus pendidikan, apalagi e-learning, nah ini juga banyak penentangan kan ya e-learning. Ya dari sisi bisnis ini ERP, enterprise resource planning. Ini mungkin kita cerita benarnya nanti ya di bagian bisnis ini. Jadi terakhir ini kritik terhadap teori ini. Jadi memang ada namanya teori ya nanti. Ini inovasi sebagai sesuatu yang positif dan tidak mempertinggalkan eksistensi budaya. Sama budaya Indonesia itu kan serba takut. Makanya kalau kita mau bikin nuklir ya budayanya seperti itu harus dikuasai dulu budayanya ya. Budaya kita bukan seperti Malaysia, punya lebih mudah terlalu linier, kemudian kurang menyoroti peran kekuasaan, dominasi dan konflik dalam proses adopsi. Ya, kekuasaan itu siapa nanti pasti ada partai. Itu pengaruh juga. Partai A setuju, partai B nggak setuju ya, jangan. Kan? Ini memang teori tidak sekompleks itu. Nanti kamu kalau sudah kuliah lebih tinggi bisa ditemukan. Nah akhirnya pada penutup yaitu nanti tugas mini riset ya. Ini riset kasus faktual di masyarakat dan rekomendasi komunikasi. Jadi maksudnya gini, kamu meriset di suatu masyarakat. Apa sih di situ ada inovasi yang dia tentang? Misalnya ya kamu kalau nggak ada kamu wawancara saja beberapa warga di situ tentang kompor listrik mak berapa mak kalau ganti kompor listrik bagaimana pendapatnya bagaimana gitu ya. Nanti kamu laporkan untuk satu kelompok 3 orang saja. Nah minggu depan kamu pikirkan juga rekomendasi komunikasinya. Bagaimana strategi komunikasi? Manajemen pengelolaan pesan dan manajemen pengelolaan kesan agar inovasi itu bisa terlaksana. Gitu ya. Mungkin ada yang bertanya? Ya, kelompoknya bebas saja. Ya, saya kira seperti kelompok yang kemarin ya, boleh kamu atur aja sama ketua kelas ya. Kita break dulu. Nanti kita lanjutkan. Pikir dulu kelompoknya, kemudian kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.